Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam dibunuh, diancam diculik, diancam apapun dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka. Dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Sudah lama ini Om Begawan nggak bicarain Kang Deddy Mulyadi alias Kang Demul alias KDM. Gubernur Jawa Barat yang cara bekerjanya wah, luar biasa, mantap. Nah, kali ini kita coba bedah aja soal adanya ancaman pembunuhan pada pria yang statusnya single parent itu. Dan ancaman pembunuhan itu dilontarkan dalam live chat tayangan YouTube loh. Oh, langsung ini. Bagaimana sikap pihak berwenang terhadap ancaman ini? Pihak kepolisian menyebut akan memonitor. Loh kok hanya ngono monitor? Dan ancaman itu bukan hanya ancaman pembunuhan dok loh. Tapi juga akan menculik anaknya. Wah, horor ini. Ini negara apaan sih? Kenapa seseorang yang memperoleh tekanan dengan risiko kehilangan nyawa? Sikap inspektur polisi kok hanya memonitor dok, itu gimana? Kok nggak segera mencari, menangkap itu orang yang mengancam ini. Kang Deddy itu gubernur beneran loh, kepala daerah loh, yang sah dan diakui negara. Dia bukan pemimpin abal-abal, tidak pula pemimpin boneka atau raja di negeri kayangan. Ayolah Pak Polisi, jangan anggap enteng yang beginian ini. Pejabat resmi bekerja dengan mandat yang jelas. Dan itu didukung oleh masyarakat mayoritas Jawa Barat. Dan masyarakat Jawa Barat harus waspada ini. Ikut menjaga. Ya harus melindungi keselamatannya. Bagi Om Begawan menilai tugas yang berwenang. Berarti gak serius ini melindungi pejabat dari ancaman-ancaman. Gini loh, para kepala daerah itu baru bekerja selama 60 hari. 2 bulan lebih dikit loh. Ditambah cara bekerja beliau itu, Kang Demul itu dampaknya beneran dirasakan sama warga Jakarta. Jakarta, warga Jawa Barat. Loh cara bekerjanya saja bikin iri warga dari provinsi lain. Pada pengen punya kepala daerah yang ngebela kepentingan rakyat. Malah ada yang pengen ijol-ijolan, tapi ijol-ijolan. Gantian gubernur itu, ada yang gituan. Saking terkesemsemnya, saking pengennya punya gubernur seperti Kang Demul. Loh kenapa sikap aparat keamanan malah melempem? Meski respon Kang DM biasa-biasa saja dengan bilang, ya itu resiko jabatan. Nah itu bilangnya Kang Demul. Tapi jangan diremehkan seperti ini. Se-Indonesia ini pemimpin berkarakter dan punya keperpihakan. Itu jarang banget loh. Baru Kang Demul ini yang saya lihat. Dan mungkin Mas Pram di Jakarta. Baru yang agak mirip-mirip itu. Coba lihat. Sejak dilantik sampai sekarang, dia lebih banyak ketemu rakyat. Nggak pernah ngantor di kantor gubernur. Mau apa ketemu pejabat? Jarang. Dia banyak di kantor. Enggak. Apa keluyuran di lapangan. Dia langsung menuju sasaran. Apa yang ada masalah di Jawa Barat. Wah, paling banyak yang dia uplok-uplok itu yo aliran sungai yang penuh sampah agar banjir tidak terulang lagi setiap musim hujan. Pemimpin yang peduli bekerja demi memperbaiki kesejahteraan warga. Mesti kita bela. Lah ini Om Begawan yang orang di luar Jawa Barat aja pengen belain Kang Demul loh. Iya. Nggak boleh. Orang nggak seneng sembarangan bicara. Apalagi berani ngancem-ngancem begitu. Apalagi ancamannya serius loh. Pembunuhan dan penculikan. Bila sekedar gak suka, muni-muni, mencaci maki, miso-miso itu hal biasa. Dan Om Begawan sering mendapatkan hal-hal perlakuan seperti itu. Wes ngompolnya gak kehitung kayak gituan itu. Lah nek masuk kategori membahayakan nyawa, mesti gak dilaporkan. Tetap kudu diinvestigasi, ditelusuri. Harusnya pihak kepolisian harus gercep. Ditemukan siapa pelaku pengancaman ini. Ini Om Begawan mendorong ini dari pihak kepolisian, mungkin Komdiki dan sebagainya untuk mencari siapa ini yang
berani ngancam-ngancam Gubernur Jawa Barat ini. Ini jujur Begawan merasa aneh. Andai ada pejabat yang menjalankan tugas, selalu ada teror, tekanan, termasuk ancaman dibunuh. Harus melapor duluan ke polisi, ya terlambat. Baru polisi bertindak. Masuk kayak gitu sih? Kan beda dengan kita sebagai rakyat. Nah, mesti dilihat kasus per kasus loh. Misalnya ancaman itu bukan terkait urusan individual. Tanpa ada laporan, idealnya ya sudah diusut. Kecuali misalnya si kepala daerah lagi ada masalah keluarga. Bersama tetangga, paman, atau saudara jauh. Lalu si kepala daerah itu diancam. Nah ini baru mesti melapor. Itu urusan pribadi. Yang melapor harus pribadi. Oh ini pejabat publik Kang Demul itu. Yang dilindungi oleh undang-undang. Berarti yang ngancam itu mengancam negara juga. Dan negara harus siap untuk menyelesaikan atau mencari para pengancam ini. Sementara yang dialami Kang Deddy ini. Kan ini sampaikan di publik, rakyat bisa membaca, ngelihat sendiri toh. Apa yang terjadi. Nah sekelas kepala daerah, apalagi kayak Kang DM ini diancam kok dibiarin. Padahal penggemar atau pendukungnya banyak, hampir mayoritas Jawa Barat itu mendukung Kang Demul. Dan orang-orang, warga di luar Jawa Barat juga mendukung Kang Demul. Dengan cara kerjanya ini. Gimana kepala daerah kelas biasa yang nggak ada gebrakannya sama sekali. Ini aparat nggak bergerak. Bukan karena nggak ada olibat. Khusus ancaman itu loh, jangan. Oh ini pejabat. Atau selama jabatan dipegang oleh Kang Demul, polisi belum pernah kecipratan sesuatu. Ini nggak nuduh loh. Jadi agak males-malesan. Nggak boleh. Warga itu membutuhkan aparat kepolisian, apalagi pejabat harus dilindungi. Nah, repot kalau cuma itu. Nah, orang hidup di Indonesia ini harus bebas dari tekanan. Apalagi pejabatnya yang ingin mensejahterakan rakyatnya. Harus bebas dari intimidasi, termasuk pressure, tekanan, beda pendapat, menolak kebijakan pemimpin, tidak setuju sama gubernur, bupati, wali kota. Biasa. Disitulah sebuah demokrasi. Ya terima aja apa kebijakan mereka. So pas pilkada usahakan kepala daerah yang nggak disukai, nggak kepilih, gitu. Atau kebijakan yang dihasilkan digugat di pengadilan, di PT UN kan. Itu baru warga negara taat hukum, bukan main ancam. Nggak boleh. Nggak suka sama Kang Demul ngancam, ya nggak boleh gitu. Atau model kayak Om Begawan gini loh, konten, kritik dengan kontenan. Cara menyampaikan ya akhirnya detail, tidak hanya 1-2 kata kalimat saja, tetapi dijabarkan, membawakan isu-isu spesifik, buat mengkritisi sesuatu, kritis membangun. Nah seseorang yang suka mengancam, biasanya emang kekuatannya kalau nggak pernah pakai otak biasanya, menang otot daripada omongannya itu. Biasanya kalau kalah berdebat, kalah berargumentasi main ancam, kayak gitu loh, ketua relawan itu loh. Sidik-sidik gelut, wah nanti ketangger wong sing sepadan itu diremuk itu. Nah ini si pengancam ini nek ketangkep pasukan aparat kepolisian ya paling ya mau cengar-cengir aja, nyekukruk mengkeret lalu bilang minta maaf, dan tak jamin Kang Deddy akan memaafkan pelakunya kalau tertangkap. Saya yakin. Secara psikis, si pelaku berharap biar mantan Bupati Purwakarta ini agak ngerem mungkin. Dengan gebrakan-gebrakan, yang mungkin kontroversial. Dengan apa yang dilakukan itu. Ya untuk perbaikan itu pasti ada yang dirugikan. Tetapi dia akan berpikir tentang dominan keuntungan bagi masyarakat. Nah, di soal berbagai gebrakan dia, dan nek tak cermati apa yang dijalankan si peneror ini, si pengancam ini dari ancaman tulisannya yang saya baca, dia ini kayak bukan orang yang dirugikan secara langsung. Artinya ya hanya orang suruhan, bukan yang tempat usahanya digusur atau dibongkar karena berdiri di bantaran sungai, bukan itu. Kalau gampangannya ini dia itu pengancam itu hanya bayaran gampangannya. Orang-orang bayaran. Mengapa bisa tak simpulkan begitu?
Sebab dalam live chat 30 menit, berulang kali melontarkan berbagai ujaran yang di luar batas. Iya toh. Kalau dia hanya dirugikan dengan masalah finansial, keberadaannya dia, nggak mungkin ngomongnya nggak gitu. Ya pelaku mungkin hanya nerima upah saja, dibayar aja dengan tugas nyerang Kang Deddy. Dilihat dari struktur atau susunan kalimat yang saya baca, saya analisa, saya teliti. Terus juga nama akunnya. Ini dia terbiasa main sosmed kok. Iya, dugaan usianya itu 28 sampai 40 tahun. Karena menata kalimatnya itu cukup tegas. Dan agak mudeng soal IT. Bisa jadi nih orang ini nggak tinggal di Jabar. Dan saat mengetik atau mengirim komentar posisinya ada di luar, di ruang publik, di tempat umum, bukan di rumah atau di kos. Wah ini hanya kesimpulan Begawan. Semoga didengar oleh Pak Polisi. Mengapa Begawan bisa mengasumsikan seperti itu atau mengira-ira atau memprediksikan demikian? Sebab si pengancam itu terkesan berani bener dalam menulis ancaman tanpa ada beban. Nah, dia jagani misalnya ditelusur, maka tidak ketemu di Jabar. Yang ada di Jawa Barat. Ya yang order sing butuh saja. Sekarang mungkin akun itu wis dihapus, hilang sendiri. Berusaha menghilangkan jejak. Loh, misalnya beneran diusut sama polisi loh. Pasti dia sudah menghilang. Nah, kan di pemerintahan itu ada Kementerian Kominfo sebenarnya. Ini saya malah nggak kepikiran ini. Itu Kominfo. Komdiki kalau sekarang. Lu jenengnya udah diganti loh. Lo bermain medsos itu bisa dilacak kok. Dan akan ketemu siapa pelakunya. Nah ini Mbak Mutia Hafidz ini. Ayo telusuri itu akun bernama Wowo dan Deddy Mulyadi Sesat itu. Nah, kalau ngelihat nama akunnya, orang akan berpikir bila pelaku bisa jadi para di luar pemerintah. Begawan saya yakin dia bukan orang partai atau kader maupun simpatisan, bukan. Dia orang biasa yang memang disuruh atau dibayar. Yang disuruh sama seseorang yang merasa dirugikan atas kebijakan Gubernur Jawa Barat. Karena dia banyak menghancurkan kepentingan-kepentingan, bahkan tempat wisata yang sudah dibangun miliaran dibongkar karena mengganggu penghijauan dan mengakibatkan banjir. Mungkin banyak hal yang dilakukan oleh Kang Deddy ini, dan bukan itu saja. Apa sih yang bisa dikontribusikan atau dibantu sama Komdiki sebagai kementerian yang seharusnya mudah untuk mencari itu? Ya melacak akun itu harusnya. Masa sih sekelas Komdiki gak bisa nemuin, menelusuri, memastikan siapa pelakunya? Mundur aja Pak Mutia Hafidz kalau nggak bisa membantu pejabat yang punya kinerja bagus. Mereka nggak hanya punya staf ahli IT, juga ada dukungan alat atau teknologi canggih. Nah yang beginian ya jangan dibiarin. Nanti medsos atau isian komentar pada brutal-brutal, penuh cacian. Mau bagaimanapun, kita mesti menciptakan ruang medsos yang secara sehat, secara jiwa sehat. Meski ada sebuah perdebatan adu argumentasi yang profesional, yang punya argumen membangun. Meski tahu sendiri lah, netizen kita ini kadang-kadang ya kelewatan biasa. Karena hanya menulis, tidak saling berhadapan. Begawan sering banget mengapresiasi artis-artis yang melaporkan akun yang berkomentar di postingan si artis tuh. Dengan isi yang sudah di luar batas. Entah itu difitnah, menghina, mencaci maki, dan lain sebagainya. Itu artis. Sebagai figur publik yang seperti itu. Sedangkan meski mendukung artis, melaporkan akun yang berkomentar kelewatan. Secara pribadi Begawan nggak melakukan hal yang sama. Di sini. Alasannya, tugas membuat konten yang baik jauh lebih penting daripada melaporkan haters-haters itu ke polisi yang sering mengancam karena tidak setuju dengan pendapat Begawan. Entek no waktuku ngurus haters itu. Nah komentar bernada ancaman di postingan Kang Deddy itu menunjukkan masyarakat kita itu belum dewasa. Setuju atau tidak atas kebijakan seorang pemimpin itu perkara yang jadi bagian hidup loh. Sejak awal Begawan ngonten, banyak kritik. Banyak topik soal ketidaksetujuan atau malah kontra dengan banyak pihak. Termasuk yang sekarang. Termasuk pada Presiden Prabowo sama Jokowi.
sama Wakil Presiden Gibran, ya enggak apa-apa. Tapi apakah pernah saya temukan satu kata, apalagi satu kalimat yang berada menghina di konten Ngompol? Jangankan menghina, analisisnya aura-aura, tidak berdasarkan basis data kuat. Atau menstigma orang yang Begawan nggak suka. Pernah nemu? Nggak pernah. Begawan konten, memberikan pendapat, berargumentasi, selalu by data. Semua dengan kata-kata yang enak itu. Kalau perlu penuh guyon. Karena Begawan itu orangnya lucu. Ya, seenggak setujunya Begawan sama Gibran misalnya, atau Kaisang, Jokowi, dan Pak Prabowo, dan banyak pejabat sekarang ini. Menghina serta merendahkan itu bukan sikap yang saya pilih. Ngonten dengan menghina atau mengancam, mencaci maki, atau memfitnah, malah merendahkan harga diri kita di mata viewers. Apalagi mengancam pembunuhan loh. Apalagi ngarang dan adu-adu. Oh, itu jelas pantangnya. Gak bakal pernah ditemu yang begituan. Nah, Begawan mesti ngerti nih. Kok bisa sealergi itu Begawan pada tokoh-tokoh politik itu? Itu nggak nyangkut personalnya, nggak nyangkut individunya. Jangan. Saya tidak menilai individunya. Ketidaksukaan kita harus disebabkan pada perilaku, tindakan, sikap, dan kebijakannya. Termasuk kebijakan yang dihasilkan seorang pejabat atau mantan pejabat. Manusia itu pada dasarnya semua baik kok. Sebab diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang baik. Makhluk sosial. Yang membuat manusia bersikap buruk itu perilakunya yang merugikan orang lain. Rasa dengki, iri, dan sebagainya. Ya karena otak sama hati diselimuti kegelapan. Rakus dan sebagainya. Nah, dipengaruhi hawa nafsu. Makanya fokus kita buat memotret Indonesia, mengkritisi pejabat-pejabatnya. Itu sebatas apa yang jadi kebijakan seseorang. Omongan pejabat termasuk di dalamnya integritas seseorang. Jangan individualnya, jangan pribadinya. Nah ini balik lagi lah soal pengancaman Kang Deddy tadi. Nah polisi sama Komdiki gak harus diam saja. Lakukan sesuatu. Sakjane sing lagi dikerjakan Komdiki kuwi apa ta? Ngilangi judul ae blas. Wangele ra umum. Gak usah judul ya. Komentar spam alias sampah yang mempromosikan judi online. Di komentarnya Ngompol banyak. Gawe gregetan tenan. Apa iya Komdiki kita bisa selemah itu? Tidak bisa menghapus hal-hal seperti itu. Sebenarnya komentar yang nyebar promo iklan judul mestinya mbok diambil tindakan. Ini saya malah jadi curiga. Siapa yang menjalankan judul ini? Mereka itu pasti ngumpul, ada base campnya. Mosok yang beginian nggak bisa diberesin sama kementerian Komdiki ini. Yang aktif iklan judul itu kena komplotan, bukan bersifat individu. Nah yang begituan nggak bisa diberesi, gimana yang urusan Kang Deddy? Rampung. Kompolnas juga tak minta ini. Tak usah berharap Kang Deddy melaporkan ke polisi, tidak. Dan Kang Deddy akan kuat untuk menerima ancaman-ancaman itu. Bagi seorang Deddy Mulyadi, hatinya terasa berat melangkah buat melaporkan ancaman pembunuhan itu. Orang model macam dia berjalan atau melangkah mengurus demi kepentingan dirinya. Hatinya ngerantes. Kang Deddy ora tekan. Mau dibilang apapun, kan melaporkan ancaman berarti itu demi dirinya toh. Hah? Kang Deddy pasti memilih atau lebih ringan langkahnya buat terus bekerja demi rakyat Jawa Barat dan menyepelekan ancaman-ancaman itu. Meskipun itu harus waspada Kang Deddy-nya. Dan membuat masyarakat Jawa Barat tersenyum. Itu mimpi besarnya Kang Demul. Lah sayangnya orang kayak gini kok ya di Indonesia cuma satu. Udah gitu gak bisa di-copy, di-cloning atau digandangkan, sebelah. Ya sudahlah, Begawan hanya bisa kirim doa. Semoga dalam menjalankan tugas serta kewajibannya Kang Deddy Mulyadi selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat terus disejahterakan dalam bekerjanya Kang Deddy sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat. Oke ya, salam Begawan, salam Ngompol. Jangan salah paham. Jangan lupa subscribe. Dadah.